Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Aiswa Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Aku menatap puncak pohon namun tak ada orang atau apapun yang terlihat selain ujung rambut yang dililitkan kain hitam terselip di salah satu ranting. Rasa penasaran makin memuncak. Aku pun bergegas memanjat pohon itu. Batang pohon yang ramping dan cabang-cabang yang menjulur memudahkan langkahku. Tak berapa lama, aku mencapai atas dan menggapai kain hitam itu lalu segera membongkar simpulnya. Begitu simpul terlepas, pandanganku seakan kabur. Kepalaku menjadi sangat berat. Aku menunduk ke bawah. Hamparan tanah terlihat sangat jauh, seolah aku berada di atas gunung yang tinggi. Aku mencoba melepaskan kain hitam yang menempel di tangan kananku tetapi sia-sia. Kain itu seperti menyatu, sedangkan rambut tadi tiba-tiba hilang entah kemana. Rasa pusing semakin menghantam kepala. Aku menutup mata untuk mencoba menenangkan diri dan berpikir apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba tanganku terasa panas seperti dibakar api. Aku membuka mata, mencoba mencabut kain itu tapi seperti ada sesuatu yang mencoba menahannya agar tak terlepas. Keringat semakin bercucuran. Tangan kananku mulai berubah jadi hitam seperti daging yang hangus. Aku tak menyerah karena aku yakin semua ini hanya ilusi belaka. Aku membaca surat An-Nas lalu meniupkan kain hitam itu. Perlahan-lahan rasa panas mulai mereda kemudian hilang. Kain hitam itu tiba-tiba terlepas lalu melayang-layang tanpa arah seolah ditiup angin. Tak lama kemudian kain itu jatuh ke tanah. Aku membaca 3 surat pendek, berusaha untuk memulihkan pandanganku yang diperdaya. Dengan jari telunjuk dan ibu jari, aku mengusap kedua kelopak mata ini. Tak lama kemudian aku membuka mata. Kemudian, jarak tanah kini normal seperti semula. Kain hitam itu masih di tanah. Namun, tiba-tiba saja ia hilang bagai diserap tanah. Aku segera turun dari pohon lalu meninjau sekeliling mencari di mana kain hitam itu. Namun kain hitam itu tak terlihat di mana-mana. Aku menjauh dari pohon ini, lalu duduk sejenak di atas tunggul pohon yang ada. Dari kecil sampai sekarang, kenapa aku sangat kepala batu? Aku menggerutu sendiri karena hampir tertimpa musibah akibat tindakan cerobohku. Aku menarik nafas dan mencoba tenang. Kamu harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Baru kamu bisa plong. Sisi keras kepalaku mencoba menggoda. Bisa ndak kamu menjauhi dari hal-hal seperti ini lagi? Mbahmu sudah ndak ada. Kalau terjadi apa-apa denganmu ndak ada yang bisa membantu. Sisi bayiku mencoba menolak godaan. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas kasar. Kemudian beranjak kembali ke gubuk. Aku berbaring sejenak sambil memandang langit-langit. Isi kepala ini sibuk berpikir. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa aku dapatkan jawabannya. Kenapa 3 orang dalam mobil yang aku naiki menggangguku? Kenapa Mbah To yang terbaring lumpuh bisa bangun dan berbicara denganku? Siapa Pak Saleh? Dia manusia atau jin? Pasalnya, dia benar-benar menjadi imam sholatku.
Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Pak Cangkung? Dan kenapa ada yang menggangguku sore ini? Aku bergumam sendiri, mencoba memahami semuanya. Tapi aku tidak melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Aku kembali duduk lalu mengusap dagu sambil berpikir, apa lagi yang menggangguku setelah ini? Sudah lama aku tak pernah mengalami gangguan seperti ini. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa bertarung seperti dulu. Lama aku termenung tanpa sadar hari ini sudah hampir maghrib. Waktu di mana jin dan setan keluar. Tiba-tiba telinga kiriku berdengung. Memaksa aku menutup telinga dengan kedua telapak tangan untuk mengurangi rasa sakit. Aku bersolawat beberapa kali seperti yang Mbah Lanang ajarkan sewaktu kecil. Lalu memutuskan untuk membersihkan diri karena waktu sholat maghrib sudah tiba. Aku mengambil handuk dan senter kesayanganku, lalu menuju ke danau di belakang gubuk. Air danau yang dingin membuatku hanya mandi sebentar saja. Selesai berwudu dan hanya berhanduk, aku kembali ke gubuk. Baru saja hendak masuk, bulu romaku berdiri tegak. Buru-buru aku memakai celana dan baju, karena itu akan lebih memudahkan aku untuk bergerak daripada memakai sarung. Aku membaca ayat kursi untuk meredam kegelisahan sambil menyalakan lilin. Aku bertekad untuk tetap melaksanakan sholat maghrib walaupun keadaan agak tidak memungkinkan. Allah Maha Melindungi, dan aku yakin akan dilindungi untuk melaksanakan kewajibanku terhadap perintahnya. Seluruh bulu romaku kian semakin meremang. Angin sejuk mulai terasa menampar wajahku dan semakin menambah rasa tidak nyaman. Aku menghadap kiblat lalu menghela napas panjang sebelum memulai sholat. Sesaat setelah aku mengangkat takbiratul ihram, di pojok aku melihat sesuatu terbungkus kain putih yang berdiri memandang ke arahku. Pelan-pelan aku mengangkat dagu. Begitu melihat sosoknya, aku langsung menundukkan pandangan. Salah satu jelmaan jin yang paling aku tak suka. Pocong. Aku kembali memulai takbiratul ihram sambil memejamkan mata untuk tetap khusyuk. Aku yakin tak akan ada yang bisa menyakitiku ketika aku sholat. Gangguan ini muncul untuk melalaikan aku terhadap kewajiban seorang muslim. Aku masih memejamkan mata. Tak mau tahu pocong itu berada di mana sekarang. Aku meninggikan suara setiap membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena aku tahu dan yakin pocong itu pasti menjauhkan diri karena mendengar bacaan itu. Sekuat tenaga aku mencoba konsentrasi dengan sholatku. Sesekali bulu tengkuku merinding parah tapi aku tetap tak mau membuka mata. Kehusyuan membuatku seolah berada di dunia lain dan sendirian. Alhamdulillah, aku berhasil menyelesaikan sholat tanpa gangguan. Selesai salam kedua, ada sesuatu yang menyolek pinggangku. Aku berpaling dan terlihat satu sosok hitam tanpa wajah memenuhi mataku. Ah! Allahu Akbar! Spontan aku menjerit dan berputar menghadap ke arah makhluk itu. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Aku menghembuskan napas ke arah makhluk itu sambil menepuk lantai dengan telapak tangan kanan. Makhluk hitam itu terpental keluar dari gubuk. Tak menunggu lama, gegas aku berlari mengejarnya. Dengan senter yang kupunya, aku menyinari sekeliling, mencari bayangan hitam itu. Aku berharap bisa menemukannya sebelum dia menghilang. Tapi, meski sudah berputar-putar, dia seakan lenyap di telan malam. Aku mengitari gubuk, membuat semacam pagar gaib untuk melindungi diriku dari gangguan mereka. 10 menit berlalu, aku masih aman. Makhluk itu tidak muncul lagi. Tapi aku tahu ini belum selesai. Dia pasti akan kembali, terus menghantuiku sampai aku meninggalkan tempat ini. Aku kembali ke gubuk dan memulai mengucapkan doa-doa khusus yang terpatri dalam hatiku. Doa yang aku tahu tak banyak,
hanya secuil dari banyaknya doa yang aku pelajari dari kakek dan guruku. Menghadapi situasi seperti ini membutuhkan ketenangan jiwa, keyakinan harus kuat, tindakan harus matang. Hati yang ragu hanya memberikan ruang bagi mereka untuk mengalahkanku. Sedang asik membaca doa, tiba-tiba atap dan dinding bergetar hebat seperti hendak runtuh. "Jangan ganggu aku. Aku tak mencari musuh," pekiku, tetapi getaran masih berlanjut. "Jangan membuatku kehilangan kesabaran. Aku datang untuk mencari nafkah. Dan tolong pergi jauh dari sini." Aku mengulang peringatan untuk siapapun yang mendengar. Getaran berhenti sejenak. Suasana menjadi hening. Tetapi tidak lama kemudian, aku melihat ada sesuatu yang bergerak dari satu pohon ke pohon lain. Meskipun cuaca agak gelap, tetapi aku bisa melihat gerakannya dengan bantuan cahaya bulan. Aku keluar dari gubuk lalu mengumpulkan batang-batang kayu dan pelepah kelapa untuk membuat api unggun. Pelepah kepala yang kering cukup mudah untuk dinyalakan. Sebentar saja api menjulang tinggi, sedangkan kayu-kayu itu gunanya memperpanjang nyala api. Aku mengamati sekeliling tetapi gerakan tadi tidak muncul lagi. Namun aku yakin makhluk itu sedang memperhatikanku dari suatu tempat. Di tempat yang sangat terang seperti ini bukan hanya memudahkan aku menjadi target, tetapi juga memudahkan untuk aku lawan. Tiba-tiba ada sesuatu yang melayang ke arahku, tetapi untungnya aku sempat menghindar. Makhluk itu menghilang lagi. Aku berputar mencari gerakan apapun tetapi gagal. Banyaknya pohon-pohon ini menghalangi pandanganku. Tiba-tiba makhluk itu menyerangku dari arah yang tidak aku duga. Allahu Akbar! Aku berteriak sambil mendorong kedua telapak tangan ke depan. Begitu menyentuh tubuh makhluk itu, aku terpental ke belakang. Aku bangun dengan cepat meskipun tubuhku terasa sakit. Aku berdiri tegak, mataku menyapu dengan liar. Makhluk itu menghilang lagi. Entah kenapa cukup sulit menemukan makhluk itu. Berdasarkan pengalamanku, jika sulit untuk melihat, kemungkinan itu adalah jin kodam peliharaan seseorang. Sungguh aneh, dari mana datangnya jin ini? Kenapa tiba-tiba menyerangku? Aku masih berdiri tegak menunggu serangan berikutnya, tetapi cukup lama suasana masih hening. Kemana dia menghilang? Aku menggerutu. Sangat tak suka jika ada masalah yang muncul tetapi tidak bisa diselesaikan. Aku kembali menuju gubuk. Tubuhku terasa sakit. Kepala terasa pusing. Aku meletakkan tubuhku di lantai papan. Menutup mata sejenak tetapi tetap waspada. Aku merenungkan kejadian tadi. Sejauh yang aku tahu, makhluk seperti itu pasti memiliki majikan dan tidak akan muncul tanpa perintah majikannya. Detik demi detik, tanpa aku sadari akhirnya aku tertidur. Aku tersadar ketika firasatku mengatakan ada seseorang yang sedang menuju ke arah gubuk. Aku bangun dan duduk bersila menghadap ke arah seseorang itu sampai di tempatku. Mbah Tok. Mataku membulat karena bagaimana mungkin Mbah Tok yang sedang lumpuh bisa berjalan ke sini. Jarak warungnya dengan pondokku tidak dekat. Kenapa Mbah Tok datang ke sini? Tanyaku. Dia hanya diam. Monggo Mbah, masuk, ajakku. Aku memancingnya untuk melewati pagar yang aku buat. Kalau dia adalah manusia biasa dan berniat baik, maka dia akan bisa melewati pagar tersebut. Dia masih tetap berdiri tegak dan diam sambil memandangku, tetapi wajahnya tampak lembut. Sambil memandangku tetapi wajahnya tampak lembut. Pandangannya sayu. Tolong Mbah Nak. Tolong cari orang yang membuat Mbah sakit seperti ini. Mbah tahu kamu bisa membantu. Sudah lama Mbah menunggu kamu datang ke sini.
Saya ndak ngerti, Mbah. Yang menyerang kamu adalah yang menyerang Mbah sampai menjadi seperti ini. Majikannya sangat membenci Simbah, nak. Katanya lagi. Aku heran apa hubunganku dengan masalah ini. Ini adalah kali pertama aku bertemu dengan Mbah Tok. Dan juga kali pertama aku menginjakkan kaki di desa Pringan ini. Mbah Tok kemudian berbalik dan pergi. Mataku terpaku pada gerakannya. Kakinya menginjak tanah. Langkahnya seperti manusia biasa. Siapa sebenarnya Mbah Tok ini? Kenapa dia mencariku? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku pernah menyentuh tubuhnya. Aku memegang tangan dan kakinya. Merasakan aliran listrik yang masuk ke tubuhku. Aku juga bisa mendengarkan kata-katanya meskipun mulut dan mata beliau tertutup. Aku yakin Mbah Tok bukan orang sembarangan. Mungkin dia menjadi lumpuh karena kesalahan yang tidak ia sengaja. Aku harus waspada dengan majikan si makhluk hitam yang muncul tadi. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapa majikan itu? Malam berlalu. Alhamdulillah, tak ada gangguan hingga pagi. Aku bangun untuk sholat subuh dengan tubuh yang sedikit sakit. Setelah mandi dan berwudu, aku menjalankan kewajiban, berzikir sebentar dan kemudian menyalakan api untuk merebus air. Ketika air sudah matang, aku membuat kopi dan makan biskuit. Meskipun tidak selezat sarapan dengan roti bakar atau soto Sokaraja, makanan khas dari tempat tinggalku. Semua ini tetap merupakan rezeki. Jangan pernah meremehkan dan tidak puas dengan rezeki yang Allah berikan. Karena masih banyak yang kelaparan tanpa makanan. Sedang asik menikmati sarapan, aku mendengar deru mobil mendekati gubuk. Dan tidak lama kemudian sebuah mobil Toyota Corolla berhenti. Aku duduk di ambang pintu gubuk dengan kaki tercuntai. Dari dalam mobil itu muncul 5 pria. 2 diantaranya tampak agak tua dan 3 lainnya masih muda. Assalamualaikum, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum dan berjalan mendekatiku. Waalaikumsalam, jawabku sambil bangun dan mengulurkan tangan pada lelaki yang agak tua itu. Saya Ibrahim, kata pria yang mengemudikan mobil tadi. Orangnya gagah dan tinggi. Saya Adam, jawabku singkat. Saya mandor proyek villa ini. Ini Aji, Firman, Dedi dan Yanto, kata Ibrahim sambil memperkenalkan teman-temannya padaku. Saya keponakan Pak Tarmin, balasku. Saya tahu, karena Pak Tar sudah memberitahu, jelasnya lagi. Aku mengangguk. Kalian turunkan dulu barang-barang kerja kita. Saya ingin berbicara sebentar dengan Adam, kata Ibrahim pada pekerjanya. Mereka berempat meninggalkan kami berdua. Saya sudah lama ingin bertemu kamu, kata Ibrahim setelah pekerjanya sudah menjauh. Aku menatap wajahnya yang heran. Kenapa? Kamu orang berilmu. Kamu memiliki kelebihan yang orang lain tak punya, jelasnya lagi yang menambah rasa terkejutku. Maaf, sampean salah orang. Saya orang biasa, ndak tahu apa-apa. Orang berilmu memang selalu rendah hati. Kamu beruntung bisa belajar dari para guru yang luar biasa sejak dini, ujar Ibrahim. Aku menatapnya lamat. Dia menepuk pundakku dan memelukku erat. Jangan salah paham, aku bukan musuh. Sebenarnya, aku sudah penasaran denganmu sejak Pak Tarmin menceritakan tentang dirimu. Ada aura yang istimewa dari dirimu. Aku bisa merasakannya. Aku mulai bertanya-tanya,
siapa sebenarnya Ibrahim ini. "Sampean kok bisa tahu?" tanyaku heran. Bagaimana dia bisa tahu tentangku tanpa pernah berjumpa dan berkenalan? "Aku juga pernah mempelajari ilmu yang sama denganmu. Tapi kamu jauh lebih hebat daripada aku," jawabnya sambil tersenyum. "Nanti kita bicara lagi. Aku harus menandai lokasi villa supaya anak-anak tidak salah ukur." "Nggih mas, saya juga mau ke hutan belakang sana. Monggo," pamitku. Aku berjalan ke arah hutan dengan membawa parang, mencari buah-buahan liar yang bisa kunikmati sebagai cemilan. Sesekali aku memandang ke arah mereka yang sedang asik bekerja. Aku semakin menjauh dari gubuk. Langit yang cerah dan udara sejuk membuat hatiku damai. Di sini masih banyak satwa liar. Terlihat dari banyaknya jejak-jejak kaki hewan yang aku temui. Gubukku sudah hilang dari pandangan. Aku masih mengamati sekelilingku mencari pohon-pohon. Syukur alhamdulillah, tak berapa lama aku menemukan pohon pisang yang buahnya sudah masak. Aku memotong pangkal tandan pisang dan mengangkatnya untuk dibawa pulang ke gubuk. Aku berhenti sebentar lalu duduk di atas batang kayu, melihat posisi matahari. Sepertinya sekarang jam 10 pagi. Aku melanjutkan perjalanan, lalu melihat Ibrahim dan lainnya sedang beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Aku gegas menghampirinya. "Mas Ibrahim, ini ada rezeki. Silakan buat cemilan." Sebelum aku sempat meletakkan tandan pisang ini, Ibrahim berdiri menyambut buah yang aku bawa. "Walah mas, matur nuwun." "Sama-sama mas, saya mau ke gubuk dulu njih," kataku kemudian berlalu pergi. Aku duduk sambil meneguk kopi dingin pagi tadi. Dari kejauhan Ibrahim tersenyum berjalan mendekatiku. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Nyantai mas," sapa Ibrahim lalu duduk bersila di sampingku. "Nggih mas," jawabku singkat. "Di sini kamu harus waspada. Desa ini punya banyak rahasia yang sulit untuk kita pahami. Hanya orang berisi saja yang bisa melewati semua ini." "Maksud Mas Ibra apa? Saya ndak ngerti." Mas Adam, kamu itu mbok jangan pura-pura lagi. Saya tahu kamu sudah mengalami macam-macam di sini. Iya toh, itu baru awal saja. Nanti akan ada yang lebih dahsyat. Mereka tahu siapa kamu dan takut kamu mengalahkan mereka. Mereka ndak ganggu orang lain karena mereka tahu orang lain ndak bisa apa-apa termasuk aku. Ilmuku tak seberapa dibanding kamu. Terangnya panjang lebar. Penjelasannya memang memberi sedikit gambaran, tetapi pada saat yang sama membuat aku semakin bingung. Aku tidak pernah menginjakkan kaki dan tidak pernah kenal siapapun di desa ini. Aku menatap Ibrahim dengan 1000 tanda tanya. Ibrahim pula yang tersenyum melihatku. "Kamu jangan khawatir. Aku yakin kamu bisa. Cuma pesanku, jangan meremehkan dan jangan mudah tertipu. Musuhmu seperti nyamuk di malam hari. Kamu dengar suaranya tapi kamu ndak tahu dia di mana. Kamu harus fokus pada mata batinmu." Pesan Ibrahim lagi. "Mas Ibra tahu banyak hal tapi kenapa mereka ndak ganggu sampean? Dan kenapa sampean ndak mencoba untuk menyelesaikannya?" Ibrahim menepuk bahuku sambil tersenyum. "Kalau mereka ganggu saya, apa yang mereka dapatkan?
Lebih baik melawan orang yang hebat seperti kamu. Ibrahim tertawa. Aku semakin pusing. Semakin banyak Ibrahim menjelaskan, semakin pusing kepalaku. Sudah. Jangan terlalu dipikirkan apa yang aku bilang. Tambah Ibrahim lagi. Dari mana Mas Ibra bisa tahu tentang saya? Dan tahu semua cerita tentang desa ini? Tanyaku dengan puas. Apa yang Allah anugerahkan padaku, maka hanya itu saja yang aku tahu. Setiap manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang penting kita tahu kemampuan kita. Jelas dia lagi. Kamu istirahat. Aku mau meneruskan kerja. Ada waktu nanti kita ngobrol lagi. Lanjut Ibrahim. Insya Allah, banyak hal yang juga ingin saya tanyakan dan belajar. Saya tahu Mas Ibra punya kelebihan tersendiri. Jawabku. Ibrahim tersenyum, lalu bangkit meninggalkan aku sendirian. Aku kembali berbaring. Banyak yang bermain di pikiranku. Kalau diingat dari awal menginjak kaki di desa ini, banyak sekali ujian yang sudah aku lalui. Apa aku sanggup? Kenapa harus aku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Saat ini aku tak punya jawaban. Kalau aku ingin tahu jawabannya, aku harus menghadapi semua ini. Aku kembali duduk, menatap ke arah orang yang sedang bekerja. Namun aku lebih terfokus pada Ibrahim. Aku yakin dan tahu dia orang yang berilmu tinggi, tetapi mungkin kurang dari segi pertempuran fisik. Aku bangkit dan menuju motor karena teringat hendak menjenguk Mbah To untuk memastikan hal tadi malam. Menurut firasatku, orang tua ini juga punya kelebihan. Hanya saja, mungkin kesalahan yang tadi sengaja menyebabkan dia terbaring lemah. Mas Ibra, saya ada urusan sebentar di desa sana. Nanti saya kembali. Teriakku. Ibrahim mengangguk. Aku mulai bergerak meninggalkan kawasan pembangunan. Seperti biasa, sepanjang perjalanan aku tidak bertemu dengan siapapun. Sesampainya di warung Mbah Marni, aku segera memarkirkan motor. Tak ada seorang pun pelanggan yang ada di warung itu. Mbah Marni pun juga tak terlihat. Aku duduk di salah satu meja yang kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulangku lagi karena tak ada jawaban. Tak lama kemudian muncul Mbah Marni dari belakang dapur. Waalaikumsalam. Nak Adam. Maaf yo, Mbah tadi buang sampah ke belakang. Ndak apa-apa Mbah. Nak Adam mau minum apa? Teh manis saja Mbah. Mbah Marni berlalu ke dapur. Tak lama kemudian datang lagi dengan segelas teh. Matur nuwun Mbah. Sama-sama. Pembangunan vilanya sudah dimulai yo nak. Sudah Mbah. Alhamdulillah kalau sudah dimulai. Biar cepat selesai. Keadaan Mbah To bagaimana Mbah? Sepertinya ada perubahan sedikit dibanding sebelum-sebelumnya. Jarinya sudah bisa digerakkan. Jelas Mbah Marni. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Mbah To akan sembuh. Kalau Mbah Marni mengizinkan, boleh ndak saya melihat Mbah To sebentar? Ya boleh Tona. Sana masuk. Aku berdiri menuju ke kamar yang pernah aku masuki semalam. Di sana, aku melihat Mbah To masih terbaring seperti biasa. Assalamualaikum. Sapaku walaupun aku tak yakin apa dia bisa mendengar atau tidak. Begitu melihat kepalanya mengangguk sedikit, aku tersenyum dan memegang tangannya. Mbah, saya Adam.
tadi malam Simbah menemui saya ya? Tanyaku pelan sambil mengusap-ngusap tangannya. Iyo nak, yang tadi malam menemui kamu itu aku. Aku mendengar seorang berbisik di telinga. Sekarang aku paham. Aku sedang berbicara batin dengannya dan dia juga tahu. Aku mendengar apa yang dia katakan. Kamu adalah orang yang selama ini ku cari-cari. Aku harap kamu bersedia menolongku. Aku mau kembali sehat seperti dulu. Suara Mbah To terdengar memelas. Saya tidak ngerti. Apa hubungan saya dengan Mbah To? Saya hanya orang biasa, Mbah. Balasku pelan di telinganya. Kamu adalah orang berilmu. Kamu punya kelebihan. Tolong bantu aku. Mbah, sampean salah orang. Saya ndak kenal Simbah dan ini pertama kalinya saya ke desa ini. Jelasku. Tolong aku nak. Sudah lama sekali aku menanti kedatanganmu. Aku mohon. Memangnya apa yang bisa saya bantu Mbah? Aku bertanya, tapi hati ini masih ragu-ragu. Temui majikan makhluk hitam yang mengganggumu tadi malam. Mintalah ia mengembalikan tubuhku seperti semula. Dia sudah mengunci sendiku nak. Aku terdiam sejenak, berpikir keras mencari tahu siapa dan di mana majikan makhluk itu berada. Apa Mbah tahu siapa majikan makhluk itu? Tanyaku. Nanti dia akan datang ke tempatmu. Kalau kamu lihat dia, kamu akan tahu. Aku menggenggam erat tangannya sambil menepuk perlahan. Saya akan coba tapi saya tidak janji bisa bantu. Ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi saya bukan orang yang pintar. Aku yakin kamu bisa bantu aku. Beri kesempatan untukku merasakan nikmat hidup lagi seperti dulu. Mbah, saya akan usahakan. Saya pamit dulu. Nanti saya datang lagi. Assalamualaikum. Aku bangun dan meninggalkan kamar Mbah To. Hati-hati di desa ini. Di sini banyak hal yang tidak baik. Tiba-tiba Mbah Marni muncul di belakangku yang sedang duduk menikmati teh. Insya Allah Mbah. Berapa tehnya? Nggak usah bayar. Mbah sedekah. Matur nuwun Mbah. Nanti ada waktu saya datang lagi menjenguk Mbah To. Balasku lalu menuju sepeda motor. Baru saja hendak menghidupkan motor, sebuah mobil berwarna biru laut bergerak pelan melewatiku. Lelaki yang duduk di samping pengemudi memandangku dengan tatapan yang tajam tanpa senyum. Mataku mengikuti gerakan mobil itu sampai ia hilang dari pandangan. Hatiku tiba-tiba merasa tak tenang dan gelisah. Siapa dia? Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.